91,3 FM Radio Gelora Sanggam, Radio Urang Balangan, frekuensi musik dan informatif. Halo Sobat Gelora, kembali lagi dalam program Bekisah, beri edukasi informasi kesehatan bersama saya Anissa. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan tema nggak batuk, nggak demam, kok TB bersama Dr. Widya Ramadhaniati, iya, SPP. Iya. Halo dok, gimana kabarnya nih dok? Sehat banget malah. Alhamdulillah. Mbak Anissa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Oke. Oke. Dokter ini merupakan dokter spesialis paru di RSUD Datuk Kana Haji ya dok ya? Oke, iya. Sudah berapa lama nih dok menjadi dokter spesialis paru? Kurang lebih 1,5 tahun. 1 tahun setengah saya dari lulus kemarin, besok masuk rumah sakit Balangan kurang lebih 1,5 tahun dari tahun kemarin. Oh, tahun Gitu. kemarin ya Iya, berarti ya. Berarti di rumah sakit itu baru ada dokter parunya tahun 2024. Iya, betul. Oke. Terus kenapa nih dok tertarik menjadi dokter spesialis paru? Kalau tertarik jadi dokter spesialis paru, dulu juga waktu saya daftar sekolah saya juga ditanyakan kayak gitu, kok tertarik sih jadi spesialis paru. Awalnya sih sebenarnya satu karena dulu saya ada keluhan masalah pernapasan pada anak. Saya jadi tertarik nih kok bisa kayak gini, bunyi paru dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya karena faktor pekerjaan. Dulu saya kerjanya di Puskesmas Paringin Kota. Nah kebetulan saya dulu bantu kakak yang di Puskesmas sana untuk ngehandle pasien-pasien TB. Jadi misalnya ada pasien efek samping pengobatan TB, kemudian ada pasien-pasien yang perlu konsultasi atau ada kondisi penghitungan pengobatan TB sudah berapa lama, biasanya saya bantu. Akhirnya awalnya tuh dari nggak suka suka menghitung, jadi suka. Oh kok kayak gini ya, kok kayak gini. Akhirnya tertarik kayak gitu. Oh jadi dari pribadi ya sebenarnya dok ya. Jadi makanya ngambil itu. Iya betul. Terus dok kalau memang sih banyak sekarang penyakit paru itu ya di betul. kalangan masyarakat nih. Salah satunya TB nih dok ya. Nah apa sih sebenarnya penyakit TB itu dok? Terus gimana nih cara penularannya? Karena kan kita tahu penyakit TB itu penyakit yang menular. Oke. Nah sebenarnya saya mau jelaskan dulu nih. Kadang ada beberapa pasien juga yang tanya, dok apa sih bedanya TB sama TBC? Nah sebenarnya itu hanya pengucapannya aja ya. Jadi kalau TB sama TBC itu sama-sama tuberkulosis kepanjangannya. Nah habis itu kalau TBC itu dia penyebabnya karena bakteri. Artinya memang karena infeksi, nah karena penularan. Bagaimana cara penularannya? Penularannya itu melalui droplet kita bilang, atau misalnya karena percikan. Misal nih, pasien itu ada TBC, cara penularannya salah satunya adalah ketika dia bersin atau batuk, nah itu dia akan menularkan pada kita. Nah kayak gitu, sekali dia bersin ataupun batuk, dia akan mengeluarkan 3.000 sampai 30.000 kuman TBC. Nah kayak gitu, jadi harus hati-hati nih. Makanya kan ada kan etika batuk, etika bersin. Nah itulah penyebabnya, makanya kita harus belajar masalah itu. Karena tadi kita nggak tahu nih yang kita temui dia punya TBC apa enggak nih, tiba-tiba batuk nular deh ke kita. Nah jadi gitu. Sebenarnya sama ya dok ya antara TB dan TBC itu betul ya. banget sama. Tapi orang masih banyak menyebutnya TBC. Iya betul. Nah itu. Dok, kenapa nih TBC ini sekarang masih jadi salah satu kesehatan yang ya banyak lah ya di Indonesia gitu. Nah kalau masalah kayak gitu kan sebenarnya pemerintah kita tuh sudah baik banget ya untuk masalah pengobatan TBC itu ada penanggulangannya. Nah jadi makanya memang penanggulangannya itu adalah ketika ada salah satu keluarga kita, misalnya ada orang terdekat kita lah yang kena TBC, harus diperiksa satu, yang kontak satu rumah, kemudian 100 meter ke depan, 100 meter ke belakang. Saya ngomongnya kayak gitu ya biar gampang ya, 100 meter ke depan, ke belakang, itu samping kiri, samping kanan. Rumah. Ya? Nah jaraknya harus diperiksa karena tadi kuman TBC itu dia 80% menular. Nah kalau misalnya memang TBC-nya berada di paru-paru, makanya tadi saya bilang sampai sekarang Indonesia itu dia menempati urutan kedua penderita TBC terbanyak seluruh Indonesia setelah India. Nah gitu, karena tadi stigma orang itu masih negatif banget terhadap TBC. Padahal nih ya, saya selalu edukasi kepada pasien-pasien TBC. TBC itu adalah penyakit infeksi. Artinya kalau dia infeksi dia bisa sembuh.
sama kok dengan sakit yang lain. Cuman memang yang diperlukan adalah komitmen dan lamanya pengobatan. Karena kumannya agak bandel, jadi nggak bisa cuman dikasih antibiotik 2 minggu selesai. Nah kayak gitu. Jadi memang setelah kuman TB dihilangkan kan masih ada kuman TBC yang dia tidur, dan itu juga tetap harus dihilangkan, dimusnahkan biar jangan bangkit lagi. Nah kadang itu kenapa sih masih banyak banget TBC yang kita temui? Karena satu, orang itu ada yang dia menderita TBC, keluarganya nih kena TBC, tapi yang kontak erat di rumah nggak mau diperiksa. Alasannya saya nggak batuk, saya nggak ada keluhan, nggak ada gejala, jadi sulit. Nah, sedangkan kan sebenarnya yang paling bagus itu adalah ketika ada salah satu anggota kita yang kena TBC, paling tidak kita pastikan di dalam satu rumah itu aman, tidak ada yang menderita TBC. Karena kesian pasien yang sudah berobat ini tiba-tiba 2-3 tahun kena TBC lagi. Ternyata yang di rumah ada penderita TBC juga tapi dia tidak terlihat ya. Karena misalnya dia ada batuk, ada badan gak enak, minum obat baik, tapi ternyata ada bom waktu di dalam dirinya yang memang belum muncul nih. Nah TBC-nya, nah itu yang memang paling dikhawatirkan itu. Jadi sebenarnya program pemerintah itu sudah bagus, cuman kadang kita memang agak sulit ya buat paksain. Kayak misalnya mohon maaf nih tetangga kita buat periksa, karena tadi stigma orang ketika ada yang bilang TBC dan itu penyakit menular langsung dah, aduh nggak usah dideketin, nggak usah ini. Karena dari kata-kata menularnya itu kan ya, kan. Nah padahal kan sebenarnya yang paling dikhawatirkan itu jangan khawatirin orang lain, khawatirin diri sendiri dulu. Betul. Khawatirin diri sendiri dulu, jangan-jangan aku nih yang nularin tetangga nih. Nah karena tadi kebanyakannya itu pasien TBC kalau yang saya temuin itu selain usia muda, yang paling banyak kedua adalah usia tua. Karena usia tua itu kan daya tahan tubuhnya tidak sebagus orang muda ya. Nah jadi dia lebih cepat banget kelihatan gejalanya. Makanya saya bilang kayak kemarin itu pernah dapat pasiennya itu orang tua. Nah ternyata pas dilacak cucunya yang kena TBC, cucunya nggak bergejala, cuman sering batuk, katanya nggak sembuh. Dikira batuk biasa batuk biasa. Nah ternyata pas diperiksa, lah ini yang nularin, kesian neneknya yang kena. Nah kayak gitu, itu yang memang paling kita khawatirkan. Kalau usia muda juga sekarang sudah mulai bergeser ya, selain dari usia tua. Usia muda, kenapa yang paling banyak itu usia muda juga? Karena usia muda ini suka jalan-jalan. Usia muda itu masih anak-anak bukan anak-anak, usia produktif. Nah dia suka jalan-jalan, suka kumpul-kumpul sama teman. Ketemu orang banyak. Mele-mele. Jadi malah karena dia suka jalan-jalan, jadi dia cepat menularkan orang lain. Nah sedangkan kan ya kayak saya bilang tadi, kalau usia muda dia ada keluhan sedikit, cepat beli obat, cepat juga sembuhnya. Jadi nggak ketahuan nih keluhannya kenapa kayak gitu. Padahal ternyata pas diperiksa, lah TBC-nya penuh, lah hasil darahnya positif. Nah kayak gitu. Terus kalau orang TBC itu dok, benar nggak sih kalau untuk tempat makan dan lain harus terpisah gitu ya dari yang sehat gitu ya? Nah ini saya pernah kedatangan keluarga pasien ya, penuh. Jadi ada anaknya, ada cucunya, sama semuanya datang semuanya. Dia bilang bapaknya saya kasih tempat tinggal di garasi, katanya kayak gitu, karena menderita TBC. Nah saya bilang gini, kalau selama penderita TBC itu minum obat, insya Allah dia tidak akan menular. Nah karena tadi ketika dia sudah minum obat, 80% kemungkinan untuk menular itu dia sudah menurun. Nah kemudian kalau masalah penularan tadi kan saya bilang dia dari droplet ya, dari percikan. Nah baik percikan air liur ataupun bersin, bukan dari tempat makan. Jadi kalau tempat makan itu kan dipakai, jadi masalahnya cuman kadang yang dikhawatirkan itu adalah pasien TBC yang dia ketika duduk makan batuk. Nah karena kan tadi penularannya dengan bersin, dengan batuk. Makanya ketika ada pasien TBC, kapan sih dia nggak menularkan lagi? Ketika satu, dia dahaknya sudah negatif, kedua dia tidak batuk.
Jadi kalau dia nggak batuk nggak masalah. Jadi saya kesian sebenarnya sama keluarga pasien yang memang disuruh ditinggal di diasingkan. Nah, padahal kan kalau kayak tempat makan itu kan ketika kita cuci hilang deh kumannya. Kuman itu kalau dicuci pakai sabun nggak masalah. Nggak masalah karena kan dia tadi penularannya bukan dengan tempat makan ya, kayak gitu. Jadi penularannya adalah dengan percikan tadi. Nah, kalau percikan tadi kan yang ikut muncat yang keluar kan ya tadi dari dahak, kemudian dari bersin kita itu bisa keluar. Jadi bukan karena berdasarkan tempat makan. Bahkan kayak kemarin saya pernah dapat anak sekolah. Jadi anak sekolah itu ditanyakan gimana nih dok untuk masalah di sekolahan. Kalau saran dari saya bilang kalau mau libur boleh 2 minggu karena biasanya kalau pasien itu dia rutin minum obat 2 minggu pertama dia minum obat TB, angka penularan itu sudah 80% menurun. Ya, jadi tapi dengan penularan 80% menurun bukan berarti nggak minum obat selesai ya. Jadi memang harus selesai karena 2 bulan pertama minum obat TB itu adalah membunuh semua kuman-kuman yang aktif dan yang sedang tidur. Kemudian di bulan berikutnya sampai selesai pengobatan kita memusnahkan kuman-kuman yang dia sudah lemah, kemudian kuman-kuman yang masih tertidur. Jadi itu tugasnya. Nah, balik lagi ke perkara anak sekolah tadi. Kata gurunya kalau diliburkan anaknya mau ujian sekolah nih. Nah, kayak gitu. Saya bilang nggak masalah kalau dia mau sekolah, tapi pastikan dia pakai masker. Nah, itu yang harus dipastikan karena tadi sebenarnya kita berdosa loh. Kita tahu kita punya kuman TBC di badan, tapi kita dengan hahihi menularkan orang lain. Nah, karena saya bilang yang paling dikhawatirkan itu adalah bukan cuma orang lain ya, tapi ke diri sendiri. Karena tadi kuman TBC itu tidak ada di kuku dan di rambut. Ya, dia bisa menular ke seluruh badan. Ya, yang kemarin kejadian kami dapat TB ovarium. Jadi TB-nya ada di ovarium. Artinya kan sebentar dok. Jadi TB itu nggak mesti di paru ya? Iya, nggak mesti di paru. Makanya kan saya bilang saya pengen deh judulnya kali ini kenapa sih TBC nggak harus batuk. Nah, karena kan kita tahunya TBC itu ya pasti batuknya di paru. Iya, betul banget. Nah, jadi kalau misalnya TBC itu ini kita balik ke kondisi paru dulu. Saya bilang kalau misalnya dia minum obat, boleh berangkat sekolah asal pakai masker ya. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau TBC itu di luar paru-paru? Nah, jadi TBC itu saya kenalkan dulu nih. Ada 2 jenis. Satu TBC paru, yang kedua adalah ekstra paru. Jadi ekstra paru itu kecuali kuku dan rambut ya. Jadi TB mata saya pernah ketemu. Ada juga TB, iya ada. Jadi TB tulang saya pernah ketemu, apalagi TB kelenjar. Habis itu meningitis TB atau TB yang di selaput otak juga pernah ada. Saya ceritakan yang agak jarang ketemu, TB testis. Habis itu TB ovarium saya pernah dapat. Kemudian pasien dengan kondisi TB di dalam perut pernah dapat juga. Cuman tadi saya bilang kalau TB ekstra paru, dia karena dia tidak berada di paru-paru, otomatis dia tidak batuk. Nah, karena tadi dia menyesuaikan dengan organ yang terkena. Kadang kalau dia di ekstra paru, ketahuannya di mana? Ketahuannya ketika contoh ya, kayak tadi saya cerita TB ovarium ya, TB di kehamilan lagi di bagian kandungan ya. Pasiennya datang dengan kondisi perdarahan. Ternyata ketika hasil diperiksakan, hasil perdarahannya ternyata TBC. Nah, perdarahannya itu karena TBC-nya nggak sembuh-sembuh. Dan ini adalah kejadian kedua saya dapat TB yang di ovarium kayak gitu. Kalau yang dulu saya dapat, ini agak usia tua yang saya ceritakan yang perdarahan. Yang satunya usia muda, nggak bisa hamil pasiennya. Tiap kali hamil keguguran. Tiap kali hamil keguguran. Hamil yang ketiga keguguran dan dia perdarahan hebat, dibawa ke rumah sakit, dikuret, diperiksakan ternyata TBC. Pas diperiksa paru-parunya ternyata TBC juga. Nah, jadi TBC itu bisa berada di 2-3 organ di dalam badan. Jadi makanya ketika ada pasien TB itu yang dia anggaplah misalnya TB-nya bukan di paru-paru, kita tetap harus periksakan di bagian paru-parunya juga. Kalau TB testis, saya dapatnya di rumah sakit sini. Jadi awalnya bapak-bapak dia ini sebagai pelajaran ya bahwa memang
edukasi yang memang paling penting ya, karena tadi saya bilang awalnya beliau kena TBC di bagian testis, kemudian saya tanyakan kenapa sih tidak minum obat, ternyata beliau ada efek samping terhadap pengobatannya. Nah itu jadi makanya karena ada efek samping nggak mau lagi minum obat TB. Nah akhirnya ternyata nggak minum obat TB, ternyata testis satunya kena lagi, dioperasi sama TB juga karena jadi kan dua-duanya akhirnya kena. Makanya saya bilang kita mulai pelan-pelan. Nah karena sebenarnya yang harus dikasih tahu ke pasien-pasien, TBC itu pengobatannya macam-macam ya, selain jenis TBC-nya pengobatannya juga macam-macam. Jadi kalau misalnya tidak cocok dengan obat yang merah, kita bilangnya obat merah ya, yang pakai kotakan, yang bisa kita ambil di puskesmas. Biasanya kalau tidak cocok, kita punya jenis semacam-macam obat TBC yang lain. Nah kayak gitu, jadi jangan takut kalau misalnya ada keluhan, ayo ngobrol, apa sih keluhannya, nanti kita bantu sama-sama. Karena tadi kondisi pasien yang menghadapi efek samping pengobatan dan dia mangkir karena kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman, itu bikin pasien nggak mau pengobatan TB. Nah betul. Karena dulu saya minum obat TB kemarin lemes, dulu saya minum obat TB kemarin gatal. Nah saya harus sudah ada efek sampingnya itu. Iya, sedangkan kan sebenarnya ketika saya ketemu pasien di poli, saya selalu edukasi satu, efek samping itu penting banget. Nah kalau saya bilang kalau dari petugas atau dokternya tidak menjelaskan, boleh mbaknya atau misalnya keluarganya bertanya. Apalagi kadang ada beberapa yang datang itu orang tua, Mbak. Jadi orang tua tuh kadang bengong beliau ini gimana ya katanya kayak gitu, obatnya bingung cara minumnya dan lain-lain. Nah makanya saya bilang kalau punya keluarga boleh ditemani sama yang lebih muda, kayak gitu biar lebih paham masalah pengobatannya. Oke, tadi kan dok ya untuk penularan kuman TB itu lewat droplet ya. Terus kalau untuk TB yang kayak tadi kayak di testis, di itu ya, itu penularannya lewat apa? Oke, siap. Tahan dulu. Aduh, mau dijawab. Nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Oke, baik sahabat Gelora, jangan kemana-mana, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya Urang Balangan. Oke. Baik, masih di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Baik, Sobat Gelora, kembali lagi di program Berkisah bersama saya Anissa dan Dr. Widya Ramadhaniati, SPP. Oke dok, balik lagi nih kita ke penularan kuman TB ya tadi. Oke. Kita kan tahunya itu tuh dari droplet. Kalau misalkan bukan kayak tadi apa? Kayak di luar paru-paru nih. Luar paru-paru, itu penularannya lewat apa nih dok? Sebenarnya kalau kayak gitu sama, penularannya adalah dia lewat droplet juga. Jadi ketika kuman TBC ya, TBC itu kena di badan kita, daya tahan tubuh kita tuh bagus sebenarnya. Jadi dia bisa menghilangkan kuman TBC, tapi ada sebagian yang memang dicaplok ya, tidur kuman TBC-nya. Nah kemudian di dalam badan penyebaran TBC itu juga ada yang dia ikut aliran darah, kedua ikut kelenjar getah bening, yang biasa kadang kan ada yang kita kalau infeksi ya, ada suka pembesaran kelenjar dan lain-lain. Nah dia bisa lewat sana juga penularannya. Nah makanya kadang ada beberapa pasien itu yang dia kadang enggak di paru-paru nih, tapi dia karena entah ikut di aliran darah atau ikut kelenjar, kadang biasa kelenjarnya kalau nggak di leher, di bagian kelenjar kita tuh banyak, di ketiak, di selangkangan juga ada TBC yang nyampe sana. Atau kalau dia ikut aliran darah, dia akan nyangkol di mana sih organnya yang dia memang pengen seneng. Nah, dia kayak bisa gitu. Nempel-nempel di mana gitu ya. Nah, tapi kalau masalah penularan memang TB ekstra paru kita bilangnya, atau TBC yang memang bukan di paru-paru, itu penularannya sangat minim. Nah itu sangat berkurang banget penularannya dibandingkan yang pasien itu yang dia TBC-nya di dalam paru-paru. Makanya ketika ada pasien yang dia TBC ya di luar paru-paru, kita tetap harus periksakan nih TBC-nya di paru-parunya ada juga atau tidak. Nah kayak gitu. Karena tadi kalau dia TBC-nya ada di paru, pengobatannya berbeda nggak? Enggak, pengobatannya tetap sama. Hanya saja lama pengobatannya yang berbeda. Kalau TBC itu kan kalau di paru-paru
minimal pengobatan adalah 6 bulan. Tapi kalau TBC yang kena kepala, pengobatannya 12 bulan. Oh, lama. Iya, kalau TB-nya kena di tulang 12 sampai 18 bulan. Nah, jadi memang dia menyesuaikan. Makanya kalau TBC itu ada di 2 tempat, kita akan ambil pengobatan yang paling lama karena kan dia harus menghilangkan kuman yang paling banyak. paling banyak di mana yang kenanya. Nah, kayak gitu. Sama biasanya usia muda satu lagi nih. Harusnya saya bawa ya contoh nih gambar nih. Nah, kayak gitu. Jadi ada pasien TBC itu dia di selaput paru-paru. Kalau pernah lihat kadang ada yang bilang ada cairan nih di dalam paru-paru. Nah, itu salah satunya kebanyakan kalau kita periksakan itu gara-gara TBC. Jadi kalau kita lihat misalnya ada pasien ya nggak batuk tapi sesek aja terus. Nah, ternyata pas diperiksa ronsennya putih semua. Pas kalau putih itu iya, kuman ternyata TB-nya banyak. bukan, jadi ternyata pas dia putih semua, kita periksa ternyata, jadi paru-paru kita itu Mbak ya, paru-paru kita tuh ada selimutnya, biar jangan bergesekan sama dinding dada. Nah, selimutnya ini ada cairan. Nah, kalau dia ada infeksi, cairan ini akan semakin membanyak, sehingga dia akan mendorong paru-paru. Jadi paru-parunya nggak bisa ngembang. Nah, cairan ini kalau nggak dikeluarkan, sesek terus pasiennya, nyeri dada, karena kan dia menekan paru-parunya. Nah, jadi harus diambil. Nah, itu masalahnya yang kadang kita anggap sepele. Wah, nyerinya biasa aja nih, katanya kayak gitu. Ini paling seseknya biasa aja. Ternyata pas di ronsen atau misalnya pas diperiksa, lah ini ada ada cairan di paru-paru. Nah, itu juga termasuk TBC yang di ekstra paru karena dia bukan di dalam paru-parunya ya, tapi di selimut. Nah, kalau kayak gitu bisa sembuh nggak? Juga bisa sembuh, tapi dengan catatan harus minum obat. Karena kalau tidak diobati, ya cairannya akan makin banyak. Iya. Nah, gitu. Oke dok, ini kan kita tahu tadi bahwa penyakit TBC itu nggak hanya di orang tua, Iya, bisa di betul. usia produktif, bisa Iya. di anak-anak. Itu ada nggak sih dok gejala khasnya TB gitu loh, biar kita nih tahu, oh kayaknya harus periksa nih gitu. Oke. Sebenarnya kalau gejala TBC biasanya yang sudah kita bilangnya lumayan lama atau kronis nih misalnya. Jadi pasiennya itu batuk lama, kemudian sering batuk darah. Bener kok slogan-slogan di TV itu yang bilang batuk lama, batuk darah, penurunan berat badan, kurang nafsu makan, keringat malam ya. Kalau saya tanya pasien keringat malam enggak, pasti jawabannya enggak. Tapi kalau saya tanya kalau tidur bangunnya kasurnya basah enggak? Nah, kalau saya ganti kayak gitu banyak iya, kalau bangun tidur kasurnya basah. Nah, itu namanya keringat malam. Ya, kalau kita bilang, soalnya kadang kalau kita tanya keringat malam nggak, kadang penafsiran orang beda-beda. Ini keringat malam iya, itu ya, saya tidurnya enak aja dok, pakai AC, pakai kipas. Nah, tapi kalau kita ganti, kalau misalnya bangun tidur, kasurnya basah tidak. Nah, kemudian penurunan berat badan atau nafsu makan. Ini jadi TBC bukan cuma punya orang kurus ya. Jadi ada pasien kita misalnya nih berat badannya 79 misalnya kayak gitu. Saya dibilangnya dia TBC. Saya tanya sebelum sakit berat badannya berapa. Jadi jangan lihat berat badan sekarang ya. Kalau lihat berat badan sekarang itu 79 ya besar. Iya. Tapi tanya dulu sebelum sakit beratnya berapa. Lah ternyata 90 atau 85. Kan artinya lebih besar dibandingkan sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau gejala yang paling sering terlihat itu adalah memang yang dikenai di paru-paru karena kan jelas kelihatannya batuk dan lain-lain. Tapi yang paling sulit itu adalah ketika TB-nya di ekstra paru atau di luar. Paru-paru. Nah, kecuali misalnya kita ketahuannya anggaplah TB-nya di paru-paru positif, kemudian ditemukan adanya pembesaran kelenjar. Misalnya berarti itu kita bisa pastikan 80% pembesaran kelenjarnya gara-gara TBC. Nah, kayak gitu. Yang sulit adalah misalnya ronsen paru-parunya bersih, nah nggak ada masalah, tapi ketika dilakukan biasanya kadang pasien misalnya curiganya dia usus buntu, ternyata pas dioperasi diambil sampelnya diperiksakan TBC, itu sering banget TB usus biasanya. Padahal udah dioperasi dok ya? Enggak, jadi dia dioperasi karena dia keluhannya perut ya, perut. Iya. Nah, jadi nggak ada keluhan paru, nyeri perut. Dioperasi kan pas dibuka diambil sampelnya. Nah, baru kita lacak ini penyebabnya kenapa sih ususnya sampai kayak gini. Nah, ternyata pas diperiksa kumannya adalah kuman TBC yang bikin ususnya seperti itu pecah. Nah, gitu. Jadi kalau agak sulit memang kalau misalnya mendiagnosa TBC-nya yang di luar organ paru-paru. Nah, makanya saya bilang untuk
paling gampangnya adalah di bagian paru-parunya aja dulu. Nah, kayak gitu karena memang paling terbanyak memang TBC-nya adalah di bagian paru-paru, tapi tidak menutup kemungkinan sebagian ada yang satu orang ada yang 2 sampai 3 jenis TBC di badannya kalau misalnya dia tidak melakukan pengobatan. Kayak gitu. Kalau untuk kuman TBC nih dok, dari kita terpapar itu ada masa inkubasinya nggak sih? Nah, kalau masa inkubasinya tuh ada. Nah, ada masa inkubasinya. Jadi makanya saya bilang pada pasien TBC itu, ini saya siapa sih yang nularin katanya kayak gitu di rumah bla bla bla. Saya bilang gini, jangan ngelihat setahun 2 tahun ya Pak ya, coba diurut lagi ke belakang deh. Saya bilang kadang ada orang tua itu coba deh 5 tahun ke belakang aja deh, saya bilang 5 tahun ke belakang siapa yang kontak sama bapak atau keluarga bapak yang batuk, saya bilang kayak gitu. Karena tadi selain ada masa inkubasi perlu dipertimbangkan juga daya tahan tubuh si kitanya. Nah, kalau daya tahan tubuh kita bagus, si kuman TB-nya ya nggak akan bangkit ya, bahasa awamnya kayak gitu. Jadi nggak akan muncul. Nah, kayak gitu mungkin dia tidur aja. Nah, jadi walaupun kita terpapar, daya tahan tubuh kita bagus, itu nggak akan bangun kuman jadi jangan takut. Jadi jangan misalnya kena orang batuk sekali langsung wah ini kena TBC. Enggak, kita punya kok daya tahan tubuh kita bagus. Nah, kayak gitu. Jadi memang jangan terlalu khawatir, tapi tetap harus kita edukasi. Kalau misalnya ada teman kita yang kena TBC, tetap harus disuruh pengobatan karena tadi kan kita kontak erat nih ya, apalagi di dalam ruangan misalnya kayak gitu. Karena kuman TBC itu dia paling takut dengan cahaya matahari. Makanya dulu ya ada cerita kalau TBC itu biasanya selalu berada di rumah yang kumuh karena tadi pencahayaan yang kurang. Nah, sekarang kan zamannya sudah bergeser, walaupun dia pencahayaannya cukup, tapi orangnya nggak mau berobat, moving ke sana kemari, nularin ke sana ke sini. Nah, kayak gitu. Untuk pengobatan TB ini kan beda-beda ya dok. Ada yang 6 bulan, ada yang berapa? 12 bulan, ada yang 18. Nah, itu minumnya memang harus tuntas nih dok? Iya, minumnya harus tuntas. Harus selesai karena tadi jadi pengobatan TB itu ada 2 tahap ya kalau memang dia sesuai standar. Jadi 2 bulan fase intensif, kemudian 4 bulan, kalau yang standar 6 bulan ya, 2 bulan fase intensif, 4 bulan itu fase lanjutan. Kalau fase intensif itu obatnya mungkin kalau yang sudah familiar ya, obatnya warnanya merah, gede-gede obatnya. Nah, dan obat itu menyesuaikan dengan berat badan. Jadi memang kalau berat badannya sekian, ada yang sampai 5 tablet minumnya. Kalau misalnya berat badannya 70 lebih. Makanya saya bilang, TBC itu bukan cuma milik orang kurus ya. Jadi orang gendut pun tetap bisa kena TBC. Orang bukan gendut sih, orang lebih gemuk. Nah, bisa kena TBC. Makanya kadang ada yang pasien itu mengeluhnya, saya minumnya banyak banget dok obatnya, katanya kayak gitu karena memang menyesuaikan berat badan. Nah, gunanya fase intensif pengobatan TB itu adalah dia menghilangkan atau menghapuskan kuman-kuman yang aktif, kuman-kuman yang tidur juga, kemudian kuman-kuman yang lemah. Nah, itu di 2 bulan pertama memang kerjanya jor-joran banget. Nah, kemudian di fase bulan ketiga sampai akhir pengobatan dia akan membunuh kuman-kuman yang tidur, kuman-kuman yang lemah yang masih belum mati pada tahap 2 bulan pengobatan. Nah, makanya memang harus lama jangka pengobatannya. Nah, ini sekedar informasi ya. Jadi memang pengobatan TB itu karena saking banyaknya ya pasien TB yang mengeluh dulu lama nih pengobatannya. Iya, betul. Nah, jadi kedokteran kita tuh tetap berprogres ya. Jadi ada wacana memang pengobatan TB akan lebih dipersingkat pengobatannya, tapi masih dalam tahap persiapan. Nah, kayak gitu karena tadi semakin singkat pengobatan tetap kita harus lihat juga pasien mana yang bisa dengan pengobatan singkat dan tidak. Nah, kayak gitu karena tadi kan makin singkat pengobatan angka kepatuhan pasien minum obat pun akan lebih tinggi. Iya, nah, betul. Karena kayak kan gitu. minum obat nih 6 bulan. Betul. Gitu kan. Nah, terus waktunya harus sama nih dok? Iya, harus sama. Sama. Nah, jadi kadang ada beberapa pasien TBC itu dia cara minum obatnya salah. Nah, jadi kalau minum obat TBC itu tidak boleh bercampur makanan. Saya bilang tidak boleh bercampur makanan itu saya nggak masalah dia sebelum atau setelah ya. Jadi namanya tidak boleh karena obat TBC itu kalau dicampur makanan dia kerjanya tidak akan maksimal. Makanya ada beberapa pasien saya yang dia pengobatan TBC nih, evaluasi nih, loh kok nggak ada perbaikan. Nah, kayak gitu. Ternyata sambil ngobrol ternyata minum obatnya setelah makan pas.
Nah, habis makan langsung minum obat TBC. Harusnya berapa lama nih, Nah, Dok, biasanya saya kasih jeda 2 jam setelah dia makan. Kalau dia punya keluhan lambung ya, saya bilang kita prepare-nya setelah makan aja. Tapi kalau misalnya dia pasiennya itu aman, nggak ada keluhan, biasanya kita pilihnya sebelum makan. Sebelum makan itu di pagi hari, karena aktivitas orang yang jarang lupa pagi hari sama betul. Malam hari sebelum dia tidur. Nah, kadang ada pasien saya kemarin itu yang lucu. Kenapa saya bilang berhenti pengobatan? Saya soalnya disuruh minum obatnya pagi dan dia efek samping minum obat TBC-nya tuh ngantuk. Jadi kalau saya minum pagi saya nggak bisa kerja katanya kayak gitu. Habis itu berhenti deh minum obat TBC-nya. Nah, kayak gitu. Jadi saya bilang minum obat TBC itu bisa menyesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi kalau misalnya tidak cocok dengan jam yang sudah disepakati, kita boleh diskusi, boleh nggak diganti malam. Karena ada juga pasien yang nggak mau minum malam, karena dia ketika dia minum malam laparan orangnya, jadi nggak tidur, makan aja kerjaannya. Nah itu makanya saya bilang boleh didiskusikan. Nah masalah penggantian pengobatan TB nggak bisa ya sesuka hati kita. Misalnya hari ini saya karena terlalu sibuk saya pilihnya malam, besok gitu ya ganti aja lah. Nah kayak gitu. Atau misalnya saya karena saya besok mau berangkat pagi, saya minumnya pagi aja lah biar ingat. Nggak boleh. Jadi memang kesepakatannya maunya pagi atau malam, boleh kok ganti, tapi memang sepengetahuan petugasnya. Karena kan kita ada pencatatan ya, pencatatan kapan pasien minum obat, ini kok minumnya pilihnya pagi, ini kok pilihnya malam, itu kan memang ada pencatatannya. Iya, diawasi gitu. lah. Iya betul. Makanya kalau pengobatan TBC itu ada namanya PMO, pengawas minum obat. Ada petugasnya gitu. Kalau minum obatnya misalnya hari ini lupa, itu diulang lagi nggak sih dari awal? Kan banyak nih orang-orang bilang gitu ya, kalau lupa nih diulang lagi nih dari awal. Aduh, ini pertanyaannya menjebak banget ini. Soalnya kalau saya bilang boleh, nanti sering-sering lupa pasiennya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kelewatan 1 kali, asal dikasih tahukan ke petugas, itu nggak apa-apa. Nah, tapi tidak boleh sering karena tadi kealpaan itu kita bisa toleransi 1-2 kali. Ya, jadi kalau misalnya keseringan alpa atau tidak minum obat karena sesuka hati dia, yang paling dikhawatirkan adalah TBC-nya jadi kebal obat. Ya, nah, jadi kalau TBC kebal obat itu, nih misal nih, selama ini kan TBC yang di puskesmas itu yang obatnya merah, itu adalah TBC yang dia obatnya masih mempan dengan obat standar. Kita bahasa gampangnya obat standar ya. Jadi kalau misalnya dia jadi kebal obat, misalnya ini saya nih TBC kebal obat ya Mbak ya, saya nularkan Mbak langsung jadi kebal obat. Jadi udah berdua nih kita TBC kebal obatnya. Nah jadi tidak melewati fase TBC yang biasa, langsung kebal obat. Dan TBC kebal obat itu pengobatannya jauh lebih banyak. Ya, dan jadi lebih lama juga Dok? Lebih lama. Nah pengobatannya jadi paling minum obatnya itu banyak. Jadi misalnya bisa sampai 7-9 tablet obat sekali minum. Satu aja kita udah capek. Iya, nah dan yang paling gak enak itu adalah efek sampingnya, lumayan banyak. Nah itu, makanya itu yang paling dikhawatirkan. Makanya saya biasanya tanya ke pasien, siap gak buat pengobatan? Karena tadi kalau dia minum obat, nanti dia drop out, kita bilangnya, atau dia berhenti sendiri, habis itu nanti dia minum obat lagi, drop out lagi. Nah itu kasihan pasiennya. Jadi pilihannya pasien itu sebenarnya boleh memilih ya, dia mau pengobatan atau tidak. Cuman tadi KIE kita harus, bukan KIE sih, edukasi kita harus memang benar-benar kuat ke pasiennya. Kalau pasien tidak mau minum obat, sudah siap dengan segala konsekuensi terhadap infeksi TBC-nya di dalam badan. Saya nggak bilang masalah penularan ke orang lain dulu ya, jadi ke diri dulu. Jadi sudah siap nggak dengan segala konsekuensinya? Contoh, misalnya pasiennya dengan batuk darah. Kalau tidak minum obat, siap nggak dengan konsekuensinya? Paru-parunya akan makin hilang, ditambah dengan batuk darahnya. Kemudian resiko menyebar ke seluruh organ yang lain pun ada. Kemudian kalau misalnya Bapak pengobatan, misalnya ada efek samping, kita bantu tangani efek sampingnya. Nah jadi silakan pasien karena boleh memilih, nggak masalah gitu. Oke, ini Dok, penyebab pasien putus obat ya selain dari efek samping. Nah, itu apa tuh faktornya tuh? Males. Karena lama itu ya pengobatannya ya. Nah, kadang ada pasien, kalau ini saya ada satu pasien cerita ya, pasiennya tuh baik banget. Jadi dia bilang,
saya nggak cocok dok. Bukan satu deh, saya kasih 3 deh ya. Satu, pasiennya ini saya nggak bisa dok minum obat tablet, minta dipuyer aja. Nah akhirnya ya sudah saya puyer. Ternyata setelah dipuyer bagus, mau aja dia minum obat. Nah ini sudah jalan 2 bulan pengobatan. Yang satunya dok saya nggak mau minum obat. Kenapa? Saya bilang karena saya nyium bau obatnya aja saya nggak enak, nggak suka, baru nyium ngebuka bungkus aja udah mau muntah katanya kayak gitu. Nah artinya kan ini bukan masalah di efek sampingnya ya, jadi masalah ke kondisi jenis obatnya, kemudian bentuk sediaan obatnya. Nah itu memang harus kita diskusikan. Berarti saya bilang kalau misalnya nggak mau dengan obat bijian begitu, kalau saya puyer gimana? Saya tumbuk-tumbuk gimana? Jadi saya masukkan kapsul, saya bilang. Jadi biar biar nggak ada baunya. Nah itu perlu kita diskusikan nih sama pasiennya. Nah kayak gitu. Jadi ketika pasien bercerita tuh memang segala keluhan pasien itu memang harus didengarkan, karena tadi macam-macam banget Mbak. Ketika di poli itu keluhan pasien itu yang biasanya memang tidak ada di buku ya, tidak di textbook, masalah keluhannya kayak gini, tapi pas kita di lapangan kayak gini adanya, kayak tadi nggak bisa minum obat tablet, habis itu masalah bau obatnya. Nah yang paling nggak enak itu adalah tadi saya bilang males. Nah kalau males itu tadi harus cross check lagi, malesnya karena memang pasiennya tidak bisa minum obat atau memang nggak mau minum obat. Kalau males itu jadi tantangan sendiri juga buat kita ya dok. Saya mengobati. Saya pernah dapet ya pasien itu pokoknya kekeh, saya bukan TBC, datang ke poli tapi kondisinya sesek. Habis itu saya bilang ini TBC Pak, tapi saya nggak mau pengobatan. Oh ya udah, akhirnya ngobrol ke anaknya. Makanya saya bilang kalau orang tua saya minta didampingi dengan anak. Nah karena tadi kadang kita agak sulit untuk kasih tahu ke orang tua. Akhirnya saya bilang ini, Pak saya izin ya masukkan pengobatan TB, tapi saya bilang saya racik. Saya nggak kasih obat merah ya, nanti kalau misalnya bagus baru nanti saya ngomong sendiri ke pasiennya. Ternyata pas kita racik bulan berikutnya datang nggak sesek lagi, nggak mau lagi, saya nggak mau diuap katanya kayak gitu. Saya udah nyaman. Oh iya nggak apa-apa, saya bilang 2 bulan baru saya berani ngomong, Pak izin setelah melewati saya lihat dulu psikis pasiennya juga kan, karena tadi mengingat pasiennya kebetulan sebelumnya sudah pernah pengobatan, jadi kan kayak kok aku TB lagi sih. Nah karena TBC tidak ada kekebalan seumur hidup Mbak ya, jadi makanya tetap harus jaga kesehatan walaupun sudah bukan TBC, sudah selesai pengobatan, kita tidak menutup kemungkinan tetap bisa tertular. Nah kayak gitu. Menarik banget ya pembahasan kita kali ini mengenai TBC. Oke, baik Sobat Gelora, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Boleh. Tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, musik dan informatif. Oke, kembali lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, musik dan informatif. Oke dok, menarik nih pembahasan kita hari ini. Oke. Nah, gimana nih dok? Kita kan hidup di keluarga ya ibaratnya. Di dalam satu rumah ada 2-3 orang. Nah kalau satu orang kena TBC atau ya anggap aja nggak ada yang TBC lah. Nah itu gimana nih dok pencegahannya agar kita di dalam rumah itu tidak tertular TBC? Oke, jadi pencegahan dulu ya secara umum ya. Kalau pencegahan TBC secara umum adalah satu, kalau misalnya kita sedang sakit, nah kalau kita sedang sakit, satu segera berobat. Nah kalau misalnya karena memang sebenarnya ada bagannya ya, ketika kita batuk lebih 2 minggu, itu memang kalau fasilitas kita itu memadai, kita bisa periksakan dahak. Nah, kalau periksakannya sudah bisa periksa dahak, kemudian fasilitasnya lebih memadai lagi, kita bisa periksa ronsen. Nah, dipoto dadanya, kita lihat nih ada apa nih di dalam dadanya, sampai batuknya tidak ada sembuh-sembuh. Kemudian dahaknya kita periksakan juga apakah memang ada kuman TBC atau tidak. Nah, kemudian hidup bersih itu salah satunya adalah dengan cuci tangan apa ya? Cuci tangan 7 langkah. Nah, kayak gitu. Cuci tangan 7 langkah.
Nah kemudian setiap mau 6 nggak makan sih, Dok? 7 apa 6 ya? 6 Aduh langkah saya cuci lupa ya, malu tangan. banget. Ini 6 dikat langkah. boleh nggak sih nanti ya? Biar nggak kelihatan ini lupanya. Nah jadi harus apa namanya, harus sering cuci tangan sebelum, setelah makan. Kemudian apa namanya, kalau misalnya kita sedang batuk diusahakan pakai masker. Kemudian sebenarnya harusnya ada namanya bilik dahak ya. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan dahak, janganlah suka buang dahak sembarangan ya. Nah karena tadi ketika kita mengeluarkan dahak ataupun misalnya kita bersin, nah misalnya dia contoh nih kena di meja yang kayu. Nah kuman TBC itu bisa dia diam di meja yang kayu kayak gitu beberapa saat. Nah kayak gitu, makanya saya bilang kalau misalnya ada edukasi, kalau edukasi ini dikasih pamflet ya, misalnya dikasih pamflet satu etika batuk, etika bersin, itu dibaca bener-bener. Nah kayak gitu biar tahu jangan sembarangan kita batuk, jangan sembarangan kita bersin. Soalnya kadang kan gini, contoh bersin pakai tangan doang ya. Nah habis itu nggak dibersihkan. Habis tangan kita ini nyamplok kemana-mana, megang kemana-mana. Iya, terus nah salib. iya, nah itu adalah salah satu pencegah penularan. Kalau untuk TBC-nya sendiri, contoh nih, misalnya di keluarga kita ada yang menderita TBC, kita lapor ke petugas puskesmas terdekat. Nah kalau misalnya ada yang menderita TBC, nanti biar anggota kita satu rumah khususnya dia akan diperiksakan apakah ada TBC atau tidak ya di dalam badan. Kemudian kalau memang dia kontak erat itu misalnya yang menderita TBC di rumah ini kumannya positif, karena kan mendiagnosa TB itu ada 2 cara ya, satu berdasarkan hasil ronsen, kedua hasil dahak. Jadi biasanya kalau pasien itu dia ronsennya positif tapi dahaknya negatif, tetap harus pengobatan TBC, karena kadang ada pasien yang cuman ngumpulin dahak doang, cuman liur aja, nggak keluar dahaknya sama sekali. Nah jadi kan nggak kebaca ya kumannya. Nah apalagi kalau kita bilang kontak erat dengan pasien TBC yang dahak positif, nah itu bahaya banget kalau misalnya dia batuk ya di dalam rumah. Makanya disarankannya dengan pemeriksaan dulu satu rumah ada TBC-nya atau tidak. Kalau dinyatakan dia tidak ada kuman TBC-nya yang di rumah yang kontak erat, disarankan dengan pengobatan TPT namanya. Terapi, TPT ya, iya dok, ya, betul. namanya. Terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, gitu. Cuman masalahnya adalah yang minum TPT ini kan bukan orang sakit ya. Nah kayak gitu, bukan orang yang sedang sakit disuruh minum obat, kadang tuh nggak mau minum obat. Jadi TPT ini yang sehat yang minum obat, bukan betul, yang sakit. Betul. Nah tapi bedanya dengan orang yang kena TBC, satu, jenis obatnya. Dia ada yang pengobatannya selama 6 bulan setiap hari. Kemudian ada yang jenisnya juga dia minumnya 1 kali seminggu selama 3 bulan. Jadi cuma 12 minggu tapi 1 kali seminggu. Ada juga yang minum setiap hari tapi selama 1 bulan. Nah tergantung sediaan dari dinas kesehatan kita. Nah dia sediaannya apa untuk terapi TPT ini. Nah kadang ya tadi edukasinya yang sangat sulit ya untuk meminum terapi pencegahan ini. Padahal gunanya terapi pencegahan ini, misal nih kita kan namanya kontak erat, ada yang menderita TBC di rumah, tidak menutup kemungkinan ada kuman TB di dalam badan. Nah ada kuman TB ini mungkin TB-nya tidak aktif tapi tidur. Nah kalau dia tidur seperti itu ya jangan sampai dia bangkit. Gimana caranya? Salah satunya adalah minum TPT tadi. Nah kayak gitu. Di mana nih dok kita bisa mendapatkan TPT itu? Harus ke rumah sakit, ke mana? Ke puskesmas bisa. Biasanya saya ke puskesmas bisa. Saya biasanya bilang kalau misalnya di rumah ada yang kontak erat atau apalagi dia usianya tua nih, yang kena usia muda nih anaknya. Nah habis itu di rumah ada ibu-ibunya usianya sudah tua, otomatis kan daya tahan tubuhnya nggak bagus kayak kita ya. Saya akan bilang lapor ke puskesmas, periksa dulu. Harus dinyatakan dulu bahwa TB-nya tidak aktif ya. Ketika TB-nya tidak aktif itu baru bisa mendapatkan TPT. Nah, jadi bisa lapor ke puskesmas dulu, nanti disampaikan ke dinas biar melihat sediaan obatnya dapat yang mana. Nah, kayak gitu. Kalau ditanya, "Dokter minum TPT nggak?" Iya, saya minum TPT. Nah, kayak gitu. Soalnya tadi saya bilang saya
karena saya dokter paru ya, saya kan kontak erat nih sama pasien-pasien Setiap TBC. hari kan Iya, ketemu. iya, yang datang kan belum pengobatan pula. Nah, kayak gitu. Sedangkan kan kita tahu kalau dia 2 minggu pengobatan, 80% itu akan menurun tingkat penularannya. Nah, yang datang ke poli saya rata-rata kan belum pengobatan. Nah, baru awal. Nah, makanya saya bilang, saya sebelum ngasih tahu ke orang nih, saya dulu yang pakai TPT-nya. Nah, kayak gitu. Biar saya bisa cerita nih, apa sih efek sampingnya? Karena TPT itu adalah sebagian dari obat TBC. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, dokter minum TPT nggak ada efek samping, obatnya sama loh dengan obat TBC. Cuman memang karena dia terapi pencegahan, lama pengobatan, dosisnya memang berbeda. Nah, kayak obatnya gitu. sama. Obatnya sama, efek sampingnya juga sama. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kadang ada yang bilang minum obat TBC bikin pusing, saya juga minum TPT. Pas kemarin awal-awal juga ada efek samping, pusing. Kemudian mual juga ada. Nah, kayak gitu. Tapi ya tadi saya bilang, gimana cara ngakalinnya? Ya minum obat dulu, minum obat lambung dulu sebelumnya. Habis itu saya baru makan, 2 jam setelah makan baru saya minum obat TPT tadi. Kayak gitu. Oke, Dok. Untuk minum obat TPT ini boleh anak kecil, dari kecil boleh? Kalau anak kecil dia juga ada, tapi memang menyesuaikan dengan dosisnya. Nah, kayak gitu. Ada dosisnya lagi? Ada dosisnya. Nah, karena memang tadi saya bilang, sebenarnya memang ada beberapa syarat yang memang harus kita penuhi ketika pasien itu mendapatkan TPT. Ada kok pasien yang dia, saya nggak sakit dok, tapi saya nggak pengen dapat TPT. Ya nggak masalah, tapi kan tadi saya bilang, tetap harus kalau bisa dia dapat TPT itu jauh lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya pasien yang nggak mau karena memang nggak sakit ya, nah biasanya ya udahlah, ya kayak gimana? Soalnya pasien yang nggak mau minum obat. Cuman saya di sini mau ngasih edukasi sedikit ya, karena kan sebagian orang tuh takut dengan TBC ya, Pak. Betul. Ya, TBC karena penyakit menular. Nah, sebelum kita kena TBC, tapi kita kontak erat dengan pasien yang menderita TBC, tidak salahnya kita periksa. Kalau dinyatakan kita negatif, kita bisa pakai terapi pencegahan. Nah, itu untuk diri kita sendiri. Nah, gitu. Baik. Gini dok, kalau penyakit TBC, iya, ada nggak sih yang orang beresiko tinggi, misalnya kayak pengidap HIV kayak gitu, betul. Itu dia kan juga minum obat nih, minum obat HIV. Nah, terus minum obat TBC itu boleh dicampur? Boleh. Boleh. Jadi, nah ini karena orang yang dengan daya tahan tubuh rendah, biasanya kita bilangnya HIV ya. Kadang HIV itu kalau memang dinyatakan dia TB-nya tidak aktif, itu disarankannya menggunakan TPT. Ya. TPT itu ini. Iya, TPT. Tapi kalau ternyata memang dia TBC-nya disinyalir atau dinyatakan aktif, pengobatannya harus menggunakan obat TBC. Nah, kayak gitu. Kalau ditanyakan, boleh nggak gabung dengan obatnya? Otomatis jeda minum obat itu tetap ada ya. Misalnya minum obat TPT lagi obat yang B20-nya atau HIV-nya dulu, baru nanti minum obat TBC-nya. Tapi harus dilihat dulu karena ada obat untuk pengobatan HIV ini yang dia mengganggu kinerja salah satu pengobatan TB. Makanya ketika pasien ini B20 itu atau HIV menderita TBC harus lapor. Karena lapor karena tadi ada obat yang memang dia kerjanya tidak 100% bagus ketika dia ada pengobatan TB. Jadi mungkin satu obatnya bisa diganti karena pengobatan HIV itu juga jenisnya banyak macam-macam, bukan cuma satu jenis. Jadi memang harus menyesuaikan. Saya nyinggung sedikit nih ya. Jadi karena tadi kan ngomong Mbak Anissa bilang masalah dengan pasien pengobatan rutin dengan HIV. Nah, yang paling sering juga salah satunya adalah diabetes mellitus. Nah, jadi kalau pasien diabetes itu disarankan kalau dia menderita TBC, pengobatan diabetesnya dengan insulin. Tidak boleh dengan obat minum, karena kalau dengan obat minum dia akan menurunkan efektivitas atau kinerja dari si obat diabetesnya. Jadi gulanya nggak bagus-bagus. Kuman TB-nya nggak sembuh-sembuh malah. Nah, gitu. Itu kemudian kalau misalnya dia sedang KB, boleh nggak minum obat TBC? Nah, saya juga sering ditanyain itu di poli. Saya KB dok, tapi saya minum obat TBC nih, gimana? Nah, sarannya adalah menggunakan obat KB yang non hormonal. Karena obat TBC itu mengganggu kinerja obat KB yang hormonal. Makanya kan hormonal itu berarti IUD. Nah, soalnya nanti kalau misalnya dia
mengganggu, ya tadi bisa kebobolan, saya udah KB dok, tapi saya hamil ini. Nah kayak gitu. Habis itu kalau hamil boleh nggak minum obat TBC? Boleh. Orang hamil, orang menyusui itu boleh minum obat TBC. Obat TBC tidak masuk ke dalam air susu, kemudian obat TBC juga tidak mengganggu pada janin. Jadi tidak masalah selama tidak ada gangguan fungsi hati ataupun fungsi ginjal. Ya, karena pengobatan TB itu kalau dia ada gangguan fungsi ginjal, obatnya dosisnya akan menyesuaikan fungsi ginjal. Kalau ada gangguan fungsi hati akan menyesuaikan fungsi hati juga. Tapi kalau misalnya dia aman aja tapi dia sedang hamil dan tidak ada efek samping terkait masalah pengobatan, tidak masalah, boleh dilanjutkan. Gitu. Baik begitu. Jadi kita yang sehat pun juga harus minum obat. Betul. Terus dok, sekarang kan karena kita sudah dengar TB itu menular, jadi banyak banget stigma dari masyarakat yang ibaratnya mengesampingkan orang-orang yang TB lah. Itu kenapa sih dok? Sekarang tuh banyak banget masih stigma kayak gitu tuh. Nah sebenarnya kalau stigma kayak gitu harusnya sih lebih sering kita edukasi ya ke pasiennya. Makanya saya bilang ke petugas ataupun misalnya pada pasien yang datang, kadang ada pasien saya itu bilang, saya sampai nggak bilang loh dok kalau saya kena TBC karena saya takut dibilang stigmanya. Padahal saya bilang, saya minta minggu depan atau kontrol berikutnya sama keluarga ikut, saya bilang kayak gitu karena kesian mbak, kesian pasiennya tuh sedih banget. Akhirnya saya bilang gini, jangan menyalahkan yang kena TBC-nya, jangan salah, jangan-jangan saya bilang yang sehat-sehat ini yang nularin TBC-nya karena beliau nih usia tua, jadi beliau yang ada gejalanya, padahal yang nularin kita yang sehat ini punya kuman TB, batuk-batuk, nah lalu nularin yang tua ini kayak gitu. Berarti sebenarnya dukungan keluarga dan lingkungan itu sangat penting. Betul banget. Bikin semangat juga pasiennya untuk berobat. Betul. Oke, baik sobat Gelora Sanggam, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, musik dan informatif. Masih di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Baik, kembali lagi di program Berkisah bersama saya Anissa. Oke, baik dok. Bisa nih diceritain pengalaman pasien yang berhasil sembuh dari TBC. Oh, ada. Ada. Ini ceritanya pasiennya itu aware banget dengan kesehatannya. Jadi pasien ini sudah pernah pengobatan TBC, kemudian ternyata setelah selesai pengobatan TBC, pasiennya kurang lebih 9 bulan kambuh lagi. Dia ngerasa dia perlu datang ke fasilitas kesehatan, usianya masih muda. Nah, jadi ini pasiennya usia masih muda, dia datang. Kemudian kita lihat gambaran ronsen pasiennya memang loh kayaknya ini aktif lagi. Nah, makanya kita harus edukasi lagi ke pasiennya, takutnya memang ini beneran positif ya. Nah, kalau beneran positif sedangkan pasien baru kurang lebih 9 bulan yang lalu baru selesai pengobatan. Nah, ternyata pas kita periksakan pasien pengobatan TBC ini ternyata dahaknya positif. Ya, dahaknya positif, kemudian karena dia sudah 2 kali pengobatan TBC, kok positif lagi nih. Nah, karena kan kalau dia periksa dahak itu ada tulisannya adalah MTB detected, artinya dia kuman TB-nya terbaca. Cuman di bagian bawahnya ada lagi tulisannya TBC rifampicin-nya sensitif atau rifampicin-nya resisten. Nah, itu tulisannya rifampicin-nya masih sensitif, artinya dia bukan TB kebal obat. Tapi kok baru 9 bulan kok TBC lagi. Nah, sedangkan menurut pasiennya setelah selesai pengobatan pasiennya itu sudah periksa dahak. Hasilnya negatif. Kemudian sesuai alurnya, sesuai bagannya, akhirnya kita periksakan lagi dahaknya. Jadi pengobatan TBC itu ya dalam obat merah itu ada 4 jenis obat ya mbak ya. Jadi ada 4 jenis obat. Ternyata pas kita periksakan dahaknya ada yang dia kebal terhadap salah satu jenis obat. Nah kayak gitu makanya. Nah kalau obat di 2 bulan pertama itu ada 4 jenis obat.
di bulan ketiga sampai ke akhir pengobatan ada 2 jenis obat. Nah, dia kebal 1 jenis obat ini. Nah, bayangkan dia masih pengobatan sampai selesai. Nah, makanya saya cross check lagi. Saya tanya, ini keluhannya seperti apa? Dia udah cerita bahwa memang ketika masuk bulan ketiga memang ada keluhannya tidak sebaik, bukan tidak sebaik, efek obatnya itu tidak sebaik waktu 2 bulan pertama. Nah, jadi waktu masuk bulan ketiga kok agak beda ya, tapi tetap baik kok, tapi memang progresnya tidak sebaik yang awal. Nah, ternyata pas kita periksakan tadi saya bilang, mohon maaf, ini memang ternyata ada kebal terhadap salah satu komponen jenis obat. Nah, kemudian saya bilang, ini mau nggak mau harus pengobatan lagi. Nah, ini termasuk TB kebal obat juga. Nah, tapi dia dengan jenis yang lain. Nah, artinya dari cerita Masnya ini, ya, dari cerita Masnya ini, 1, usianya masih muda, kedua, pedulinya masih tentang kesehatan. Nah, artinya dia tidak menganggap sepele keluhan batuk yang dia rasa. Kemudian dia tidak malu mengakui bahwa, oh jangan-jangan aku nih TBC lagi nih, katanya. Saya bilang, kenapa Mas mau berobat lagi? Karena dia bilang, 1, saya merasakan efek pengobatan TB itu bagus buat badan dia. Yang awalnya dia kurus, minum obat TBC jadi menggemuk, nafsu makan bagus. Nah, makanya dia bilang, kok saya ada keluhan kayak gini lagi nih, saya agak takut nih, jangan-jangan saya TBC lagi. Nah, itu yang perlu diapresiasi dari Masnya. Kemudian kita lihat dari gambaran ronsennya, foto dadanya, itu progresnya bagus banget. Dari gambaran ronsen yang dia putih semua, kemudian seiring jalannya pengobatan, akhir pengobatan kita ronsen lagi. Nah, itu juga sebagai apresiasi juga buat Masnya, biar lihat nih progres pengobatannya ternyata bagus. Hasil daknya juga negatif. Nah, itu benar-benar itu benar-benar pertama kalinya saya dapat pasien yang dia resisten terhadap salah satu pengobatan TB selain rifampicin di Balangan ini. Dan jadi saya harus edukasi benar-benar nih pasiennya, karena 1, jenis pengobatannya, lama minum obatnya, dan efek samping masalah minum obatnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita pun benar-benar mengikuti kondisi si pasiennya. Jadi benar-benar kayak gimana ya, kalau pasien, jadi sebenarnya kalau dokter paru itu kalau menurut saya ya kebanyakannya harus dengerin keluhan pasien ya. Nah, jadi saya harus dengarkan dulu ketika pasien tuh kadang, dok saya habis minum obatnya ini kok keluhan saya ada nambah ya. Nah, kok nggak sebaik ini nih. Nah, itu sudah ada warning atau peringatan, alarm buat saya sendiri, oh ini harus evaluasi lebih ketat nih, jangan-jangan nanti dia ada kondisi kebal atau resisten terhadap salah satu jenis obat yang kita kasihkan. Nah, makanya pengobatan TBC itu tidak bisa didapatkan di sembarang tempat. Harus dengan resep dokter, karena tadi kalau salah-salah itu bisa jadi bom waktu, atau bisa jadi nanti ketika periksa sudah kebal terhadap terhadap jenis obatnya. Nah, itu yang memang harus dikasih tahu banget sama pasien. Nah, sebenarnya kalau cerita itu banyak banget ceritanya, cerita pasien yang dia nggak mau pengobatan akhirnya mau, kemudian pasien yang ronsennya itu pernah saya dapat pasien juga usia muda. Jadi banyak muda ya, Dok? Iya, ini usia muda, dia kerjanya jauh dari orang tua. Ketika datang, loh paru-parunya saya bilang putih semua. Nah, ternyata pas kita ambil cairan, jadi di sela iga itu kita pakai jarum suntikan, kita tarik, ternyata yang keluar cairannya berwarna nanah. Jadi infeksinya di dalam paru-paru. Nah, kalau misalnya dia infeksi yang ada nanah itu di luar ya, misalnya kayak di luka di luar, itu bisa kita keluarkan. Tapi kalau di dalam paru-paru kan sulit. Nah, jadi harus dikasih selang biar dikeluarkan, dan infeksi itu kalau dibiarkan bisa membahayakan kesehatan, bahkan sampai kondisi meninggal. Nah, kondisi yang kayak gitu itu benar-benar juga harus edukasi habis-habis ke pasiennya. Kenapa saya bilang harus edukasi? 1, usia muda. Ya, usia muda ini kadang kan beda sama orang tua. Orang tua tuh udah sering banget kepapar obat, minum obatnya lebih gampang ya, karena udah sakit badan, sakit boyok, minum obat. Nah, kalau anak muda kan agak sulit. Makanya saya bilang mau nggak minum obat, karena kalau nggak diobati, ya nanah ini akan selalu ada. Jadi nanahnya tuh bener-bener kayak susu kental manis, warnanya seperti itu, dan baunya sama kayak bau nanah orang luka yang nggak bersih, yang berbau itu seperti itu, aromanya seperti itu. Dan anaknya saya mau berobat.
Nah akhirnya 2 bulan saya pegang dulu di rumah sakit buat evaluasi masalah cairannya. Ketika saya kembalikan ke puskesmas, cairannya sudah nggak ada. Nah kayak gitu. Jadi, nah ini pelajaran juga nih. Aduh saya tambah sedikit ya. Jadi ada pasien yang kalau cairan kayak gitu, yang infeksinya itu adalah cairannya ya. Jadi kalau dia pengobatan, otomatis cairannya akan hilang. Nah jadi udah nggak kelihatan lagi. Saya pernah ada kejadian pasien yang dia ada cairan di paru-paru, berobat di tempat lain, yang dibawakan adalah ronsen terbaru. Jadi saya nggak masalah ketika dokternya bilang, oh ini bukan TBC pak, karena memang hilang cairannya. Dan TBC-nya bukan di paru-paru tapi dibungkus di selaput paru-parunya. Nah makanya saya bilang, pak, Bapak ini TBC-nya adalah di bungkus paru-paru ya, bukan di paru-parunya. Nah evaluasi kita yang kemarin memang TBC-nya sudah hilang di bungkus paru-parunya. Jadi kalau misalnya mau melihatkan ronsen, Bapak lihatkannya yang awal. Jangan yang pas kita evaluasi. Karena kalau lihat evaluasi, perbaikan. Nah, kayak gitu udah nggak ada ini gambarannya. Saya banyak pasien-pasien yang kayak gitu, yang dia gambaran ronsennya itu sedikit, ada gambaran TBC-nya, cuman ternyata dia sakit, masuk rumah sakit, di ronsen ulang, gambaran TBC-nya hilang. Hilang kan dia karena pengobatan. Nah, dan pasiennya nggak bilang kalau pengobatan TBC. Nah, jadi gitu. susah ya dok. Iya, gitu. Oke. Gini dok, gimana nih pesan-pesan untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap apa ya, biar nggak ada stigma-stigma lagi lah ya. Nah, kalau pesannya adalah satu, buat keluarga berarti ya, keluarga atau teman atau misalnya lingkungan atau misalnya pasangan atau siapa kayak gitu ya. Nah orang yang dekat dengan TBC, satu, jangan dijauhin tapi dibantu, disupport dia biar minum obat. Karena ketika dia minum obat, satu, dia menyelamatkan diri dia sendiri, kedua dia juga menyelamatkan lingkungan. Ya, karena tadi saya bilang TBC itu kalau dia kena di paru-paru 80% dia sangat menular. Apalagi kalau misalnya di rumah punya anak kecil, kesian, anak kecil nggak kayak dewasa, gampang minum obatnya. Nah, habis itu yang berikutnya, jangan diomong-omongi itu misalnya gini, kadang ada pasien itu, ini kena TBC nanti susah cari kerja. Nah, ada yang dibilang kayak gitu. Saya bilang gini, kena TBC bukan berarti hambatan untuk orang bekerja ya. Nah, jadi selama dia satu minum obat, artinya TBC-nya akan hilang. Kedua, kalau misalnya dia ada gejala sisa bekas TBC-nya, biasanya kadang ada gejala sisa bekas TBC, paru-parunya yang ada kunatnya, jadi tidak elastis, itu bisa dibantu dengan pengobatan untuk melonggarkan saluran pernafasannya. Jadi segala cara itu ada. Jadi jangan di justice duluan nih. Nah kayak gitu, kamu kalau kena TBC nggak bisa masuk kerja. Nah atau misalnya ada yang, kamu kalau kena TBC dijauhin aja. Jangan, karena tadi kalau dia tidak minum obat, resikonya adalah ke kita juga. Nah kayak gitu. Ya harus disemangati terus ya dok. Betul, ya, kalau banget. ada dari keluarga atau kerabat yang kena TBC. Gini dok, karena kita sudah berada di segmen terakhir ya. Udah gak kerasa ini. Iya, karena seru sekali ini pembahasannya. Oke, mungkin bisa nih dokter kasih harapan yang ingin disampaikan bagi pasien yang menjalani pengobatan TBC. Kalau harapan saya sih buat pasien-pasien saya semua ya yang di poli, baik di poli ataupun di ruang rawat inap, satu, jangan menyerah dengan pengobatan TBC. Kalau misalnya ada efek samping terkait masalah pengobatan TBC-nya, ayo kita sama-sama diskusi, nanti biar kita cari solusinya. Obatnya mau kita rubah atau tetap obat yang ini. Nah, yang penting dia tidak memutus pengobatan, karena tadi sayang, kesian paru-parunya hilang. Kemudian harapan saya adalah ketika pasien-pasien mengkonsumsi obat TBC, dia tidak menimbulkan gejala sisa. Gejala sisa itu salah satunya yang tadi saya bilang batuk, kemudian dia gejala sisanya itu sesak karena paru-parunya ada kunatnya. Nah, kemudian juga harapan saya berikutnya adalah sehat selalu. Kemudian kalau ada apa-apa selalu ceritakan ke petugas, jangan dipendam sendiri tiba-tiba berhenti minum obat, jangan. Nah, kayak intinya gitu. komunikasikan aja ya dok ya sama dokter dan petugasnya. Iya. Oke deh. Jadi buat sobat Gelora, jika ada gejala yang kiranya tidak enak lah ya dok, iya, ya betul. batuk atau apa, langsung aja periksa ke rumah sakit. Betul. Bisa langsung ke dokter Iya, Widya. ke poli saya ayo. Kalau bisa jangan sampai ke poli dokter, iya. ketemu.
Oke deh, baik, terima kasih untuk Dokter Widya Ramadhanianti SPP atas waktunya hari ini ya dok, sangat informatif sekali. Oke deh, baik sahabat Gelora, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas. Dan sampai jumpa dalam program Berkisah selanjutnya. Dadah.